Penguasa benua langit timur. Berita tentang murid terbuang yang tiba-tiba menguasai sekte dan melukai. Tetua pemecah kekosongan menyebar seperti api. Kekuatan besar di benua langit timur, seperti aliansi klan kekaisaran dan sekte pedang tanpa batas, mengirimkan utusan. Mereka menuntut penjelasan atau menyatakan perang. Dinfeng menyambut mereka di aula sekte. Alih-alih bernegosiasi, ia menantang semua pemimpin aliansi kekaisaran. Aku tidak punya waktu untuk permainan politik kalian, kata Linfeng. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Aku akan melawan 10 master sekte dan klan terkuat kalian sekaligus. Jika aku kalah, aku akan tunduk. Jika aku menang, seluruh benua langit timur akan tunduk padaku. Tantangan itu diterima dengan tawa meremehkan. 10 kultivator tahap transformasi. Roh puncak kekuatan di benua itu mengelilingi Linfeng. Pataranggang itu berlangsung singkat. Linfeng yang kini telah menembus ke tahap bentuk jiwa sejati berkat pil pencerahan yang ia buat sendiri, melepaskan teknik formasi spasial kuno. Ia menjebak ke-10 master dalam ilusi yang diciptakan oleh jiwanya, memecah belah mereka. Kemudian ia memanggil pedang energi yang diresapi esensi petir keabadian. Satsu, tebasan 10 master transformasi roh itu jatuh, tidak terbunuh, tetapi inti roh mereka disegel oleh esensi keabadian. Denggang kemenangan mutlak ini, Linfeng mengukuhkan dirinya sebagai penguasa langit timur. Namun, ia tahu benua langit timur hanyalah kolam kecil. Dengan sumber daya benua di tangannya, ia fokus pada tujuan tunggal, ascension, attention, dan alam keabadian bawah. 5 tahun kemudian, Linfeng mencapai tahap kultivasi tertinggi yang bisa dicapai di dunia fana, menghancurkan kekosongan Shattering Void di bawah langit yang bergemuruh. Ia berdiri di puncak gunung, menghadap celah dimensi yang terbuka. Itu adalah gerbang menuju alam yang lebih tinggi, alam keabadian bawah. Kau siap, Linfeng? Alam ini hanyalah batu loncatan, kata suara Tianxuan. Linfeng melangkah menembus celah itu. Saat kakinya menyentuh tanah alam keabadian bawah, ia merasakan tekanan spiritual ribuan kali lipat dari dunia fana. Alam ini dipenuhi energi spiritual murni, ki abadi, dan penghuninya adalah para dewa dan dewa semu. Di sana, Linfeng bertemu musuh yang lebih besar, dewa tertinggi, Yan Luo, penguasa alam keabadian bawah. Yan Luo menertawakan Linfeng, menyebutnya semut fana yang menyelinap. Kau adalah ancaman. Aku merasakan aura Kaisar Tianxuan padamu. Pengkhianat itu, Laungge, Yang Eru Yuho. Linfeng menyadari bahwa Kaisar Abadi Tianxuan memiliki sejarah gelap di alam yang lebih tinggi. Pertempuran pecah. Linfeng dengan teknik yang melampaui imajinasi dewa biasa menggunakan formasi pertahanan kosmik untuk membingungkan dan melemahkan Yan Luo. Akhirnya Linfeng mengaktifkan sepenuhnya segel keabadian di cincinnya. Ia tidak lagi bertarung sebagai seorang kultivator, tetapi sebagai pewaris Kaisar Abadi. Satu pukulan keabadian yang sederhana menembus dada dewa tertinggi Yan Luo. Kemenangan itu mengejutkan seluruh alam keabadian bawah. Linfeng merebut takhta, menyerap esensi kekuatan dewa Yan Luo, dan berhasil menembus ke tahap Raja Abadi, Immortal King. Perjalanan antar bintang dan 7 klan kosmik setelah menstabilkan alam keabadian bawah. Linfeng mengetahui bahwa alam semesta terbagi menjadi 7 kawasan kosmik yang masing-masing dikuasai oleh 7 klan kosmik abadi. Klan-klan ini adalah keturunan dewa-dewa kuno yang jauh lebih tua dari Tianxuan. Dinfeng sekarang seorang raja abadi, memulai perjalanan antar bintang, mencari artefak dan teknik yang hilang yang dapat membawanya ke tahap Kaisar Abadi. Di perjalanannya, ia bertemu dengan klan Naga Emas, salah satu dari 7 klan kosmik. Pemimpinnya Naga Abadi
Ao Guang awalnya meremehkan Lin Feng. Tian Xuan diburu karena ia mencoba mencuri hati kosmik untuk dirinya sendiri. Ungkap Ao Guang, jika kau pewarisnya, kau akan menghadapi nasib yang sama. Ding Feng menyadari bahwa Tian Xuan bukanlah sosok yang benar-benar baik. Dia adalah penguasa tiran yang terobsesi dengan kekuatan tertinggi. Namun, Lin Feng juga tahu ia harus melampaui warisan itu. Setera pertempuran epik yang menghancurkan satu galaksi, di mana Lin Feng menggunakan kitab segel 9 langit untuk memecah formasi bintang. Klan Naga Emas Ao Guang dikalahkan. Lin Feng memilih untuk tidak membunuh, melainkan menyegel kekuatan klan itu dan memaksa mereka bersumpah setia kepadanya, mengajarkan prinsip kepemimpinan yang berbeda dari Tian Xuan. Ding Feng mengalahkan 6 klan kosmik lainnya satu persatu, mengumpulkan semua rahasia kultivasi mereka. Kekuatannya mencapai batas Kaisar Abadi Semu, Kuasi Mortal Emperor, puncak tertinggi, dan pertarungan akhir. Kurang ketujuh dan yang terkuat adalah klan Roh Primordial. Klan ini adalah pelindung hati kosmik, sumber energi yang mengatur seluruh alam semesta. Pemimpin mereka, Roh Primordial Juan Shu, adalah eksistensi yang sekuat Kaisar Abadi Tian Xuan di masa jayanya. Juan Shu menunggu Lin Feng di puncak Genesis, titik tertinggi di kosmos, tempat di mana alam semesta dimulai. Kau adalah pewaris pengkhianat. Jika hati kosmik jatuh ke tanganmu, tatanan akan runtuh, kata Juan Shu. Tubuhnya memancarkan cahaya penciptaan. Aku bukan Tian Xuan, jawab Lin Feng, berdiri tegak di tengah cahaya kosmik. Aku datang bukan untuk mencuri, tapi untuk menguasai tatanan ini dan memastikan tidak ada lagi tirani, bahkan tirani dari Kaisar Abadi yang lama. Patarangan terakhir dimulai. Itu adalah tabrakan antara hukum penciptaan dan hukum keabadian. Setiap pukulan Lin Feng menghancurkan bintang, dan setiap serangan Juan Shu menciptakan nebula baru. Lin Feng menggunakan semua warisan dari Tian Xuan, ditambah dengan kebijaksanaan dan teknik dari 7 klan kosmik yang telah ia pelajari. Namun Juan Shu terlalu kuat. Lin Feng didorong ke batas. Tubuhnya hancur berkali-kali, hanya untuk dihidupkan kembali oleh esensi keabadian di nadinya. Ambang kekalahan. Lin Feng menyadari rahasia sejati kitab segel 9 langit. Kitab itu bukan tentang menguasai alam semesta, tetapi tentang menjadi alam semesta. Tian Xuan gagal karena dia mencoba mengendalikan, bukan menyatu. Lin Feng menutup matanya. Dia melepaskan semua teknik, melepaskan semua esensi kekuatan. Dia membiarkan dirinya hancur berkeping-keping, satu dengan alam semesta. Bisik suara. Tian Xuan akhirnya merestui jalan yang dipilih. Lin Feng, ini adalah jalan yang gagal aku lihat. Tubuh Lin Feng benar-benar hilang. Esensi jiwanya menyebar, menyatu dengan hati kosmik. Dia tidak lagi berupa individu. Dia menjadi hukum. Dia menjadi ruang dan waktu. Dia menjadi penciptaan dan kehancuran. Tamat. Lin Feng, sang kaisar abadi sejati. Ketika Lin Feng membuka matanya, atau lebih tepatnya, ketika kosmos membuka matanya, dia berdiri sendirian di puncak Genesis. Juan Shu telah lenyap, bukan karena terbunuh, tetapi karena dia tunduk kepada esensi kekuatan yang tak terlukiskan. Ding Feng telah mencapai tahap terakhir. Kaisar abadi sejati. Dia tidak lagi membutuhkan gelar. Dia adalah tatanan. Ding Feng memanggil hati kosmik ke hadapannya. Ia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi mengembalikannya ke tempatnya. Hanya saja, ia kini menjadi pelindung hati kosmik dengan satu pikiran. Dia memulihkan semua galaksi yang hancur dalam pertempuran. Dengan satu kehendak, dia menciptakan perdamaian abadi di antara semua alam dan klan. Sekte awan hijau di dunia fana diangkat menjadi kuil suci yang menyembah asal-usulnya, dan dia memastikan tiran baru tidak akan pernah bangkit. Ding Feng, sang kaisar abadi,
yang dulunya adalah seorang murid terbuang, kini duduk di singgasana kosmik. Tugasnya bukan lagi bertarung, melainkan menjaga keseimbangan abadi. DIA melihat ke bawah, ke alam semesta yang damai dan tersenyum. Senyuman yang kini memiliki bobot seluruh sejarah dan masa depan.